Saya tidak minta Bapak Ibu salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqamahkan. Contoh, sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat, tapi dapat sebagaimana bersabda SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga. 12 rakaat yang disebut sunnah qabliyah ba'diyah, karena banyak orang tidak tahu sunnah qabliyah berapa. Saya berapa kali tanya sama jemaah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 10. Yang disebut dalam hadis yang sahih 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam dapat rumah di surga. Yang disebut oleh ulama sunnah qabliyah ba'diyah. Yang dimaksud sunnah qabliyah ba'diyah beda sama sunnah umum. Sunnah qabliyah ba'diyah ada sunnah yang lain, itu namanya sunnah mutlak. Kalau dalam fikih disebut sunnah mutlak. Apa yang arti sunnah mutlak? Umum. Seperti apa? Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat dan yang lain-lain. Itu namanya umum, tidak terkait dengan salat wajib. Tapi kalau sunnah qabliyah ba'diyah, syaratannya apa? Tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah kalau tidak ada salat. Artinya apa? Jangan-jangan orang rutin jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tidak salat sama sekali. Lucu ya? Sunnah qabliyah ba'diyah adanya sunnah qabliyah ba'diyah karena ada wajibnya. Dan wajib itu kalau ada kekurangan di salat wajib, dan pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna salatnya, termasuk saya. Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya pertama yang dihisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikahnya, periksa salat hambaku. Habis diperiksa salatnya, ya Allah banyak kekurangan. Apa kata Allah? Lihat sunnahnya, ada enggak sunnahnya? Kata malaikat, ada ya Allah. Tutupi kekurangan yang wajib dengan salat sunnahnya. Dan ini salat sunnahnya termasuk sunnah qabliyah ba'diyah dan termasuk sunnah yang lain, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya penting sekali walaupun hukumnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sudah berapa? 8. 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itu yang disebut salat sunnah qabliyah ba'diyah. Di luar itu ada sunnah mutlak. Contoh, barang siapa bersabda SAW, barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat dapat rahmat dari Allah. Itu di luar sunnah qabliyah ba'diyah. Itu namanya sunnah umum. Ketika kita ada luang salat 4 rakaat. Kalau salat sunnah tetap 2, tidak boleh digabung. Karena Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la tushabbihun nafilata bil faridah, tidak boleh disamakan salat wajib dengan salat sunnah. Artinya kalau ada sunnah qabliyah 4 rakaat, berarti 2 dulu baru 2 lagi. Tidak boleh disamakan dengan salat zuhur atau salat asar. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah, pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tidak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kalau belum azan, berarti kalau anda salat sunnah itu sunnah apa? Mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Bahasa lain di dalam fikih, nafilah. Apa itu nafilah? Ya sunnah umum. Masuk masjid belum azan, ingin salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu semua namanya nafilah mutlak, sunnah mutlak. Begitu azan anda salat 2 rakaat, itu namanya sunnah qabliyah sesudah azan. Termasuk sunnah fajar. Sunnah fajar atau sunnah subuh
atau sunnah qabliyah subuh, itu sama, satu, cuma 3 nama. Sunnah fajar disebut dalam fikih sunnah fajar, disebut pula sunnah subuh, disebut juga sunnah qabliyah subuh. Kapan dilakukan? Sesudah azan subuh, sebelum salat wajib. Berarti sunnah fajar yang selama ini kita dengar, sunnah fajar sebelum azan, itu bukan sunnah fajar yang sebelum azan. Kalau belum azan, apapun anda salat, itu semua termasuk salat malam, dihitung sebagai salat malam. Nawaitu salat taubat kah, nawaitu salat hajat kah, nawaitu salat apa saja, sama disebut di bawah kata umum salat malam, karena tidak ada istilah imsak dari salat malam. Faham gak imsak? Kalau lagi puasa kan biasa imsak kan sebelum. Kalau salat malam tidak ada imsaknya. Kapan berhenti salat malam? Kalau dengar azan. Misal ini lagi salat, pas rakaat kita udah mulai Allahu Akbar salat malam, kita lagi sudah 2 rakaat. Pas saya salat dah perhatiin waktu, ketika saya lagi salat terdengar azan subuh, saya masih salat, langsung dilanjutkan, habiskan, tidak apa-apa. Bahkan ada satu hadis yang sahih, salatul laili mathna 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 fa in khashiya ahadukum as-subha falyutir. Salat malam 2 dan barang siapa yang kekhawatiran masuk waktu subuh, segera tutup dengan witir. Ini bagi orang yang salat malam di terakhir, di ujung. Sudah faham? Jelas? Nyambung? Masuk? Alhamdulillah.